konsepnya bahwa anggota dewan turun ke daerah pemilihan masing-masing dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat ini dalam bentuk berbagai macam, Bapak Ibu izin, dalam bentuk tanggapan, aspirasi, pengaduan maupun hal-hal yang perlu dipertanyakan terkait dengan progres pembangunan Kota Palu. Progres pembangunan Kota Palu ini sebagaimana kita ketahui terjemah ataupun termaktub di dalam rencana kerja pemerintah daerah, di mana di dalam gambaran reses ini nanti kelak tatkala musrembang RKPD. Sebelum musrembang RKPD nanti akan ada sebuah perencanaan pendekatan politis yang disebut perencanaan reses. Selain daripada perencanaan reses itu ada namanya perencanaan teknokratik, perencanaan partisipatif, dan perencanaan atas bawah dan bawah atas. Nah, berbeda dengan musrembang kelurahan dan kecamatan yang Bapak Ibu mungkin sudah dapatkan ataupun alami, bahwa kegiatan tersebut terwujud di dalam skala prioritas. Misalnya, kami menyerahkan mandat pelaksanaan kegiatan ini kepada tuan rumah, yakni Pak Reinhard Pesertama, untuk memberikan sepatah dua kata terkait dengan kapasitas beliau selaku anggota DPRD Kota Palu. Waktu dan tempat kami persilakan. Izin, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan selamat siang. Yang terhormat koordinator dari DPRD Pak Adnan dan Pak Bayu, serta teman-teman staf yang hadir. Yang saya hormati Ibu RT, penduduk, selamat siang Bu. Dan yang saya cintai seluruh warga yang telah hadir di acara reses siang hari ini. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenanannya kita dapat berkumpul untuk mengadakan kegiatan reses di siang hari ini. Kita diskusi santai saja, nanti ada dari tim pendamping, kalau mau ada tanya jawab nanti kurang kita diskusikan. Jadi kalau umpamanya kalau ada yang ingin ditanyakan nanti ada selembaran seperti ini, boleh diisi apa yang akan menjadi aspirasi, apa yang menjadi tanggapan, dan apa yang menjadi keresahan pada masyarakat pada saat ini. Jadi kalau saya mohon izin, mungkin kita bisa diskusi ringan saja sambil saya lihat sudah ada menunggu makanan sambil kita santai-santai. Jadi mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan selamat siang. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Kadis Dinas Sosial, yang terhormat adik saya Pak Reinhard Tama, salah satu anggota DPRD Kota, Pak Dapil Palu Timur, Menteri Kelore. Ya, ingin saya mengatakan bahwa saya pun, sekalipun saya di provinsi, saya Dapil Kota Palu. Ya, saya kasih tahu sama adinda saya, kalaupun ada yang mau membuat proposal, ya, nanti saya minta Pak Reinhard yang akan menampung. Toh kalau tidak sanggup dia di kota nanti lempar ke saya. Ya, tetapi progres dari aspirasi yang saat ini maupun di tingkat provinsi, jangan nanti Pak Reinhard ini kok kenapa sudah 2025 dapat apa-apa? Ya, dalam peraturan penganggaran. Izin saya berdiri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Marcelinus selaku anggota DPR Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Pak Reinhard selaku DPR Kota Palu, mitra kami.
yang saya hormati seluruh staf jajaran DPRD Kota Palu, yang saya hormati Ketua RT, Ketua RW, pegawai SARA, saya selaku perangkat daerah selalu berkolaborasi dengan DPRD. Jadi antara DPRD dengan OPD ini harus saling sinkron, tidak boleh saling menahan ego. Karena kenapa? Ya untuk masyarakat yang punya dapil DPRD, saya punya masyarakat, sama orangnya, tidak ada yang beda. Sempat drop, jadi datang ke saya minta tolong untuk dialihkan ke BPJS pemerintah. Hutangnya mungkin Komio kaget, hutang BPJS-nya 25 juta. Itu di kelas 1 5 keluarga, tidak mampu bayar. Jadi setelah saya alihkan, saya sampaikan ke yang datang, kebetulan saya panggil saja inisial, kalau Cina itu antara Ci dan Ko. Saya bilang, Ci, gini, yang tersedia di sama saya ini adalah BPJS pemerintah bagi masyarakat yang kurang mampu. Jadi kalau Ci saya mau alihkan, tapi dengan komitmen ketika nanti Ci sudah kembali pulih ekonominya, silakan ke Mandiri kembali. Dan alhamdulillah saya bantu. Untuk 1 tahun kemarin dia datang menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Palu. Dan nah ini tadi yang disampaikan Pak Marcel. Jadi untuk BPJS, kalau yang ada masalah silahkan. Bukan masalah keluarga, masalah BPJS. Kalau masalah keluarga saya serahkan ke Pak Reinhardt. Jadi yang kedua, sebelum saya beralih ke BPJS ya, saya clearkan memang BPJS supaya jangan menjadi ada yang ringan tangan di FB, ketik-ketik sedikit di sosial begini-begini. Saya clearkan memang. Nanti kalau bisa banyak yang tanya, jangan main TikTok nyinggung pemerintah. Jadi yang pertama saya sampaikan, tolong cek BPJS masing-masing. Jika ada yang ditanggung pemerintah, tolong digunakan setiap 3 bulan sekali. Kapan tidak digunakan akan nonaktif. Ini tolong digunakan. Karena kenapa? Di tahun 2024 untuk total Kota Palu yang kita anggarkan itu 27 M untuk masyarakat yang kurang mampu dan masalah sosialnya terganggu. Jadi yang disampaikan Pak Marcel tadi, sedikit-sedikit HP saya bunyi, siapa ini Pak Marcel lagi, siapa ini Pak Marcel lagi. Jadi tolong dicek kalau seandainya memang tidak aktif, ada masalah ataupun yang bermasalah, tolong disampaikan ke operator-operator di kelurahan. Lebih jelasnya Komio, cek IG-nya Dinas Sosial, ketik situ Dinas Sosial, FB-nya Dinas Sosial. Di situ ada aktivitas pemberian bantuan yang kebakaran untuk anak-anak yang lumpuh layu. Di situ ada semua. Mungkin itu saja, saya menunggu pertanyaan juga nih. Jawab saja. Kalau mungkin yang lain masih mikir-mikir ya. Terima kasih Pak Centopan. Di aplikasi Cek Bansos silakan untuk mendaftar. PBI CK ini adalah BPJS yang ditanggung oleh pemerintah pusat. Kalau seandainya Bapak di situ secara aplikasi disetujui, berarti Bapak adalah masuk salah satu DTKS. Kalau mau mengecek DTKS, silakan bawa kartu keluarga di operator kelurahan. Di situ nanti akan bisa cek, kasih masuk NIK. Bapak itu dapatnya apa semua? Apakah dapat PKH, apakah dapat BPNT, apakah dapat BPJS kesehatan? Di situ kelihatan. Saya hanya mengajukan memang kesehatan, Pak. Ya. Apa bisa yang lain lagi nanti berikutnya? Nah, kalau yang lain lagi itu umpamanya PKH ya. Ya. PKH itu harus musyawarah kelurahan. Oh, ya. Harus muskal. Ya. Nggak bisa nggak muskal.
Jadi BPNT juga seperti itu ya. Nanti tolong dibawa di kelurahan. Ada operator kelurahan yang kami tugaskan dari dinas sosial, nanti cari saja di kelurahan Lolu Selatan ya? Utara ya, Lolu Utara. Nanti tolong dibawa ke sana, dicek, akan kelihatan apakah itu tadi saya sampaikan, apakah coveran dari pusat itu PBI APBN itu saja atau mungkin dengan yang lainnya. Silakan. Itu saja Pak. Kasih. Silakan kalau masalah nama saya Usman. Terkait dengan penjelasan Pak Kadis tadi masalah kebakaran, yang saya pertanyakan di sini Pak, apakah ini bagaimana untuk orang-orang yang punya usaha? Apakah itu akan tercover? Misalnya punya usaha tersendiri, kan biasanya kan ada yang mengikuti asuransi kebakaran. Bagi mereka yang tidak mengikuti asuransi kebakaran begitu, apakah tercover oleh insurans? terkait dengan kebakaran kan ada beberapa perusahaan yang memang bekerja sama dengan asuransi kebakaran, itu tidak kita cover. Jadi pemerintah Kota Palu mengcover apa yang tidak tercover oleh baik lembaga-lembaga yang ada di luar, tentu asuransi. Nama saya Ibu Riri. Pak, yang saya mau tanyakan, kami kan kader dengan RT itu ada namanya BPJS Ketenagakerjaan. Itu ketika terjadi resiko, kami misalnya pulang dari posyandu terus terjadi resiko, yang mana yang diklaim? BPJS yang mana? Kan dari BKKBN kita juga ada, posyandu ada, RT juga ada. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan yang cukup baik. Kemarin kami sudah rapat dengan BPJS Tenaga Kerja untuk yang didanai oleh Kota Palu yang rangkap, RT sebagai kader itu ke depan akan dibayar cuma satu saja. Kalau yang saya mau tanyakan Pak, misalnya ada saya punya warga yang tidak mampu, setelah tamat SMA mau kuliah, saya harus kemana? Kedua, masalah BPJS kan saya sudah dengar tadi. Dan ketiga, kami di sini minta bantuan kursi dan tenda. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tidak semua, coba dicek-cek saja di kota mana yang berani memberikan seperti ini. Mohon doa semoga uang kita makin banyak. Ini yang kedua terkait dengan saya jawab dulu yang terakhir, tenda dengan kursi. Kalau tenda dengan kursi di samping kiri saya ini cepat. Kamu pasti paham, tinggal buat proposal, saya tinggal eksekusi, saya disposisi, anggota saya gas. Yang penting saya dikasih uang. Jangan nanti saya dikasih proposal tidak ada uangnya. Bagaimana Pak Mas? Nah ini saya berharap apa yang saya sampaikan tadi, saya selalu berkolaborasi dengan DPR karena mitra saya, supaya apa yang harapan video dan kami di sini masih ada titik-titik yang agak gelap tempatnya sehingga mungkin rawan mengundang pencurian. Ya, kebetulan ada adinda saya varian Hub ini yang kami bersyukur dia sudah terpilih menjadi anggota Dewan Kota Palu. Jadi kami memohon PSS yang terhormat Pak Reinhard Pesertama telah mencatat semua. Mohon juga Bapak Ibu yang tadi teman-teman sekretariat DPP Kota Palu sudah sebarluaskan kepada Bapak Ibu berupa form lembar pengaduan aspirasi, itu mohon dicatat dan kami akan minta pada saat setelah pasca kegiatan tersebut. Karena acara sudah menunjukkan pukul 14.36 WITA, maka
dengan tidak mengurangi rasa hormat, insya Allah kami akan tutup beberapa saat lagi. Kami berterima kasih kepada Pak Reinhard Besertama yang telah melaksanakan reses ini. Yang kami hormati juga, kami terima kasih kepada Pak Marcelinus sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah daerah pemilihan Kota Palu yang juga bertindak selaku Ketua DPD Partai Gerindra Kota Palu. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Sekon kami, Ibu Mulyati SHMHRM yang sudah sudi kiranya meluangkan waktu untuk melakukan monitoring terkait dengan kegiatan reses tersebut. Kami juga berterima kasih kepada seluruh peserta. Ibu RT. Desi Miranda.